Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang chapter 1, yaitu membuat keputusan ekonomi teknik yang ada di e-book 3 yang berjudul Engineering Economic Analysis. Definisi pengambilan keputusan ada menurut beberapa ahli, yaitu menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku kelakuan tertentu dari dua data atau lebih alternatif yang ada. Kemudian menurut James Ive Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Kemudian menurut Sondang P. Siagan, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang paling cepat. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis untuk memilih beberapa tindakan alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian dalam e-book ini menjelaskan juga ada beberapa masalah-masalah dalam pengambilan keputusan, yaitu ada masalah sederhana. Masalah sederhana adalah masalah yang dalam pemecahannya atau proses dalam mencari solusi untuk menyelesaikannya tidak membutuhkan banyak waktu dan usaha. Contohnya, haruskah saya membayar tunai atau menggunakan kartu kredit saya? Apakah kita akan mengganti motor yang terbakar? Jika kita menggunakan 3 peti barang seminggu, berapa banyak peti yang harus kita beli sekaligus? Jadi masalah sederhana ini lebih kepada masalah yang sering kita hadapi sehari-hari ya. Kemudian ada masalah menengah. Masalah menengah adalah masalah yang memiliki tingkat kompleksitasnya lebih tinggi daripada masalah sederhana. Contohnya, peralatan apa yang harus dipilih untuk jalur perakitan baru, bahan apa yang harus digunakan sebagai atap, dinding, dan struktural untuk bangunan baru, ukuran transformator atau AC apa yang paling ekonomis. Jadi jadi masalah menengah tingkat kompleksitasnya lebih tinggi dan biasanya efeknya itu mempunyai jangka waktu tertentu ya, agak lebih panjang daripada yang masalah sederhana, dan untuk permasalahan ekonominya pun biasanya lebih tinggi juga daripada masalah yang sederhana. Kemudian ada masalah kompleks. Masalah kompleks adalah campuran dari unsur-unsur ekonomi, politik, dan humanistik. Contohnya, keputusan Mercedes-Benz untuk membangun pabrik rakitan mobil di Tuscaloosa, Alabama, menggambarkan masalah yang kompleks. Selain itu, aspek ekonomi, Mercedes-Benz juga mempertimbangkan kemungkinan reaksi di Amerika Serikat dan industri otomotif Jerman. Akankah pemerintah Jerman meloloskan undang-undang untuk mencegah instalasi di luar negeri? Bagaimana dengan buruh Jerman? Jadi biasanya masalah kompleks ini masalahnya itu jangka panjang dan biasanya ada berbagai masalah yang dari unsur-unsur lain juga seperti politik, humanistik, sosiologi, dan yang lain-lain. Biasanya ini dalam contoh ini yaitu Mercedes-Benz ingin membuat suatu plant baru ya atau pabrik baru di Jerman. Selanjutnya ada peran analisis ekonomi teknik, di mana dalam peran analisis ekonomi teknik ini ada yang namanya rekayasa analisis ekonomi, yang mana rekayasa analisis ekonomi ini berguna dalam mencari solusi ketika masalah-masalah yang kita hadapi memenuhi ketiga kriteria berikut, yang mana kriteria yang pertama yaitu masalahnya cukup penting untuk membenarkan kita memberikannya sebuah pemikiran dan upaya yang serius.
Lalu kriteria yang kedua yaitu masalahnya mungkin terjadi karena kesalahan kepala, di mana di sini analisis yang cermat menuntut bahwa kita harus bisa mengatur masalah dan semua konsekuensi yang beragam yang mungkin akan muncul pada masalah-masalah seperti ini. Di mana dalam masalah-masalah seperti ini, analisis hanya dapat dilakukan sekali saja. Lalu kriteria yang ketiga yaitu masalahnya memiliki aspek ekonomi yang penting dalam mencapai suatu keputusan. Nah, jadi jika teman-teman di sini memiliki masalah-masalah dengan kriteria-kriteria seperti ini, maka teman-teman dapat menyelesaikannya dengan menggunakan rekayasa analisis ekonomi. Lalu, apa itu rekayasa analisis ekonomi? Untuk mengetahui hal itu, atau untuk mengetahuinya, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Berikut merupakan fokus dari rekayasa analisis ekonomi, yaitu biaya, manfaat, dan pendapatan atau keuntungan yang terjadi pada waktu yang berbeda. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk lebih memahami lagi maksud dari ketiga fokus rekayasa analisis ekonomi pada slide sebelumnya, di sini ada sebuah pemisalan, yaitu ketika seorang insinyur sipil merancang jalan, bendungan atau bangunan, biaya konstruksi terjadi dalam waktu dekat, tetapi manfaat bagi pengguna baru dimulai ketika konstruksi selesai dan akan berlangsung lama. Nah, dengan demikian, analisis ekonomi dari biaya, manfaat, dan pendapatan yang terjadi dari waktu ke waktu disebut dengan rekayasa analisis ekonomi. Jadi, rekayasa analisis ekonomi ini merupakan analisis ekonomi dari segi biaya, manfaat, pendapatan, atau keuntungan yang akan didapat secara bertahap dari waktu ke waktu pada desain pembangunan, gedung, atau proyek yang akan dijalankan, atau masalah-masalah teknik lainnya. Selanjutnya, rekayasa analisis ekonomi digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan. Nah, jadi selain rekayasa analisis ekonomi ini digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah teknik seperti contoh pada slide sebelumnya, ternyata rekayasa analisis ekonomi ini juga digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan seperti bagaimanakah seharusnya proyek rekayasa dirancang, apakah insinyur mekanik atau listrik telah memilih ukuran motor yang paling ekonomis, atau bisa juga pertanyaan seperti, pernahkah insinyur penerbangan membuat trade-off antara bahan yang lebih ringan namun lebih mahal untuk dibeli tetapi lebih murah untuk terbang, dan bahan yang lebih berat namun murah untuk dibeli tetapi lebih mahal untuk terbang. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini pun dapat diselesaikan atau dijawab dengan menggunakan rekayasa analisis ekonomi. Di sini kita ambil contoh pertanyaan yang pertama ya, yaitu bagaimana seharusnya proyek rekayasa itu dirancang? Nah, bagaimana sih seharusnya proyek rekayasa itu dirancang? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, maka kita dapat menggunakan rekayasa analisis ekonomi dengan melakukan analisis dari segi biaya, manfaat, dan keuntungan, yaitu berapa biaya yang harus kita keluarkan jika memang proyek rekayasa ini jadi untuk dirancang. Lalu, manfaat apa sajakah yang akan kita dapatkan jika proyek rekayasa ini jadi untuk dirancang? Dan keuntungan apa sajakah yang akan kita dapatkan dari waktu ke waktu jika memang proyek rekayasa ini jadi untuk dirancang? Nah, dengan melakukan analisis ekonomi pada segi biaya, manfaat, dan keuntungan tersebut, maka kita dapat mengetahui bagaimana seharusnya proyek rekayasa itu dirancang, bagaimana bagusnya, jeleknya kayak gimana. Nah, maka kita dapat membuat proyek rekayasa yang baik dan benar, juga efektif dan efisien. Selanjutnya, rekayasa analisis ekonomi juga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang secara pribadi penting. Nah, selain menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti contoh di slide sebelumnya atau masalah-masalah teknik di slide sebelumnya, ternyata rekayasa analisis ekonomi juga dapat digunakan loh untuk menjawab pertanyaan yang secara pribadi menurut kita itu penting.
Contohnya seperti bagaimana cara mencapai tujuan finansial jangka panjang, yaitu berapa banyak yang harus Anda tabung setiap bulan untuk membeli rumah, pensiun, atau mendanai perjalanan Anda ke seluruh dunia di masa depan. Atau bisa juga pertanyaan seperti apakah penghasilan tambahan Anda di tahun-tahun mendatang akan menyeimbangkan penghasilan Anda yang hilang saat ini untuk digunakan bersekolah di pasca sarjana. Nah, pertanyaan-pertanyaan pribadi yang menurut kita penting seperti contoh di slide ini juga dapat diselesaikan dengan menggunakan rekayasa analisis ekonomi dengan melakukan analisis dari segi biaya, manfaat, dan pendapatan atau keuntungan yang kita dapatkan dari waktu ke waktu, sehingga kita dapat mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, kemudian ada proses pembuatan keputusan. Di dalam e-book 3 ini juga menjelaskan bahwasanya pembuatan keputusan rasional adalah proses kompleks yang berisi 9 elemen penting. Dalam e-book ini juga dia menjelaskan bahwasanya ada beberapa tahap yang menjelaskan untuk pengambilan keputusan, yaitu ada 9 elemen penting, yaitu yang pertama adalah kenali masalah. Menurut e-book 3 ini, titik awal pengambilan keputusan rasional adalah mengenali bahwa ada suatu permasalahan. Tentu saja bahwasanya ketika kita ingin melakukan suatu keputusan, pasti ada suatu permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu tetapkan tujuan dan sasaran. Di dalam e-book 3 ini juga menjelaskan bahwasanya menentukan tujuan adalah tindakan yang secara jelas menggambarkan tugas yang ingin dicapai untuk diselesaikan. Jadi maksudnya dengan kita mengetahui tujuan dan sasaran dari yang akan diselesaikan pada masalah tersebut juga secara otomatis dapat mengarahkan kepada tindakan apa saja dan tugas apa saja yang ingin dicapai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kumpulkan data yang relevan. Di dalam e-book ini juga menjelaskan untuk membuat keputusan yang baik, pertama-tama orang harus mengumpulkan informasi yang baik. Beberapa data akan berkualitas tinggi yaitu tepat dan akurat, sementara data lain mungkin bergantung pada penilaian individu untuk suatu perkiraan berupa pengetahuan dan pengalaman individu. Jadi jadi maksudnya pengumpulan data yang relevan ini yaitu yaitu pertama-tama orang harus mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya, informasi yang tepat dan akurat dan biasanya pengumpulan data tersebut juga bisa disertakan oleh hasil dari pengalaman seseorang tersebut akan pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat yaitu identifikasi alternatif yang layak. Jadi di dalam e-book ini juga menjelaskan sekarang tidak ada jaminan bahwa alternatif terbaik adalah antara alternatif yang dipertimbangkan. Orang harus mencoba memastikan bahwa semua alternatif konvensional telah teruji dan kemudian membuat mereka berusaha untuk menyarankan solusi inovatif. Kadang-kadang beberapa alternatif dikelompokkan yang mempertimbangkan alternatif dalam suasana inovatif. Jadi maksudnya adalah ketika kita udah dapat masalah, udah dapat kenali masalahnya apa, kemudian menetapkan tujuannya itu apa, datanya sudah ada, kemudian kita pilih alternatif apa nih yang cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Alternatif-alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut tentunya harus diidentifikasi dengan layak. Kemudian yang kelima yaitu pilih kriteria untuk menentukan alternatif terbaik. Menurut
E-book ini juga menjelaskan bahwasanya secara logis untuk memilih alternatif terbaik, kita harus menemukan apa yang kita maksud dengan yang terbaik. Harus ada kriteria atau sekumpulan kriteria untuk menilai alternatif mana yang terbaik. Karena kita berurusan secara relatif daripada nilai absolut. Pilihan akan menjadi alternatif yang relatif paling diinginkan. Maksudnya yaitu kita udah mengidentifikasi alternatif apa saja yang layak, kemudian pilihlah kriteria alternatif yang menurut kita itu yang paling terbaik. Jadi, tapi alternatif itu dalam tanda kutip terbaik itu tidak sepenuhnya mutlak. Dalam e-book ini juga menjelaskan bahwasanya kriteria terbaik itu lebih cenderung ke relatif daripada mutlak atau absolut gitu. Jadi pilihlah yang lebih mendekati atau relatif dapat menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Kemudian buatlah model. Pada titik tertentu dalam proses pengambilan keputusan, berbagai elemen harus dibawa bersama. Harus objektif, data yang relevan, alternatif yang layak, dan kriteria seleksi yang terserap. Dalam pengambilan keputusan ekonomi, modelnya biasanya matematika. Dalam pemodelan akan sangat membantu untuk hanya mewakili bagian dari sistem nyata yang penting ke tangan problemat. Jadi setelah kita memilih bahwasanya ada alternatif yang sudah kita pilih, oh mungkin ini yang terbaik. Kemudian kita buat model tersebut untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian memprediksi hasil atau konsekuensi setiap alternatif. Di dalam e-book ini juga menjelaskan pengambilan keputusan didasarkan pada satu kriteria untuk mengukur daya tarik relatif dari berbagai alternatif. Jika perlu, seorang dapat menyusun kriteria komposit tunggal yang merupakan rata-rata tertimbang beberapa kriteria pilihan yang berbeda. Untuk memilih alternatif yang terbaik, hasil untuk setiap alternatif harus dinyatakan dalam jalan yang sebanding juga memikirkan konsekuensi alternatifnya. Jadi setelah kita dapat hasil dari pemodelan untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita udah dapat hasilnya, kemudian kita pikirkan setelah hasil dari model tersebut, setelah hasil dapat model tersebut, pikirkan juga bahwasanya apa yang akan terjadi ketika kita memilih alternatif hasil dari model tersebut. Pikirkan secara lebih luas. Ini lebih kepada efek setelah pengambilan keputusan tersebut. Jadi ini lebih ke tahap memperkirakan bahwasanya apa yang akan terjadi ketika kita akan memilih ketika kita memilih setiap alternatif dari yang tersedia tersebut. Kemudian yang kedelapan, pilih alternatif terbaik. Alternatif yang akan dipilih adalah salah satu yang paling memenuhi kriteria pilihan setelah mempertimbangkan baik konsekuensi maupun konsekuensi yang tidak termasuk dalam moneter analisis maupun numerik. Nah, setelah kita pikirkan tuh sudah dapat hasil, kemudian kita pilih konsekuensi yang kita pilih alternatif yang memiliki konsekuensi yang terbaik. Maksudnya adalah alternatif terbaik itu yang setelah melewati mempertimbangkan konsekuensi dari hasil perhitungan model tersebut. Kemudian yang terakhir, 9, yaitu audit hasilnya. Yaitu perbandingan dari apa yang terjadi terhadap prediksi. Audit mungkin membantu memastikan bahwa keuntungan operasi yang diproyeksikan pada akhirnya diperoleh. Jadi setelah kita pilih alternatif yang terbaik, kemudian kita jalankan dan lihat audit hasilnya. Karena pemilihan alternatif ini hanya prediksi untuk lebih cenderung ke relatif dapat menyelesaikan suatu permasalahan bukan secara mutlak. Jadi jadi dengan audit hasil tersebut, jadi ketika kita akan
ketika kita suatu saat akan menemukan suatu permasalahan lagi, jadi kita dapat menggunakan hasil audit ini sebagai bahan evaluasi untuk menyelesaikan masalah yang akan datang. Selanjutnya ada etika. Apa itu etika? Apa hubungan etika dengan pengambilan keputusan? Emang ada ya hubungannya antara etika dan pengambilan keputusan? Nah, mungkin di antara teman-teman di sini ada yang berpikiran seperti ini juga. Maka untuk mengetahuinya, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Etika. Etika dalam pengambilan keputusan adalah bagian penting dari profesional dan bisnis pengambilan keputusan, di mana bahwa kode etik atau standar perilaku ada untuk setiap profesional masyarakat teknik, organisasi kecil maupun besar, dan untuk setiap individunya. Jadi, etika dalam pengambilan keputusan ini merupakan kode etik atau standar perilaku yang ada untuk setiap profesional masyarakat teknik, organisasi kecil maupun besar, dan untuk setiap individunya. Selanjutnya ada dimensi etis dalam pembuatan keputusan teknik, di mana dimensi etis dalam pembuatan keputusan teknik ini terdiri dari membangun sistem kepercayaan dan kewajiban moral, mendefinisikan nilai dan keadilan, dan menentukan tugas dan pedoman untuk melakukan. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan dimensi etika dari analisis ekonomi teknik dan keputusan teknik atau keputusan pribadi kita, yang mana dimensi-dimensi etis ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan etis yang dapat terjadi pada proses pembuatan keputusan. Nah, berikut merupakan dasar perilaku etis menurut NSPE untuk rekayasa, di mana menurut NSPE, insinyur dalam memenuhi tugas profesionalnya wajib memegang keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, melakukan layanan hanya di bidang kompetensi mereka, menerbitkan pernyataan publik hanya secara objektif dan jujur, bertindak untuk setiap pemberi kerja atau klien sebagai agen atau wali yang setia, hindari tindakan menipu, memperlakukan diri mereka secara terhormat, bertanggung jawab, etis, dan sah untuk meningkatkan kehormatan, reputasi, dan kegunaan profesi. Selanjutnya ada contoh penyimpangan etis dalam proses pembuatan keputusan. Nah, mungkin di antara teman-teman masih ada yang bingung nih, apa hubungan antara etika dengan pengambilan keputusan? Nah, mungkin dapat dilihat di slide yang ini, yaitu agar tidak adanya penyimpangan-penyimpangan etis yang dapat terjadi dalam proses pembuatan keputusan. Maka kita membutuhkan etika dalam proses pembuatan keputusan. Nah, berikut contoh penyimpangan etis dalam proses pembuatan keputusan dapat dilihat pada tabel di slide yang ini, yang mana pada tabel terdapat 9 langkah proses dalam pembuatan keputusan dan contoh penyimpangan etisnya. Yang mana yang nomor 1, langkah pertama yaitu kenali masalahnya. Contoh penyimpangan etisnya adalah mencari jalan lain, artinya tidak mau mengenali masalahnya, entah karena suap atau lain sebagainya. Lalu yang kedua, di langkah yang kedua ini yaitu tetapkan tujuan dan atau sasaran, yang mana contoh penyimpangan etisnya itu mendukung satu kelompok pemangku kepentingan dengan memfokuskan pada tujuan mereka untuk suatu proyek. Jadi pada saat menentukan langkah kedua yaitu tetapkan tujuan dan atau sasaran, mereka tidak menetapkan tujuan atau sasaran untuk kepentingan perusahaan atau untuk kepentingan bersama, tetapi hanya untuk kepentingan pribadi atau suatu kelompok demi meraup keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk satu kelompok pemangku kepentingan saja, sehingga tujuan yang tercapai itu bukan untuk perusahaan atau bukan untuk bersama. Nah, yang kayak gini tuh nggak boleh ya. Maka dari itu kita membutuhkan etika dalam proses pembuatan keputusan. Sehingga hubungan etika dengan proses pembuatan keputusan salah satunya adalah untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan etis yang dapat terjadi dalam proses pembuatan keputusan. Nah, mungkin untuk yang nomor 3, 4, 5, dan seterusnya, teman-teman bisa baca dan pelajari sendiri contoh penyimpangan etisnya
atau bisa cari-cari di browser juga agar lebih banyak pengetahuan dan referensi. Selanjutnya, ada pentingnya etika dalam rekayasa dan ekonomi teknik. Kenapa ini menjadi penting? Karena untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi, meskipun seringkali insinyur dan perusahaan bertindak secara etis, tetapi kesalahan tetap saja bisa terjadi, seperti datanya yang salah, desainnya yang diubah, atau lingkungan operasi yang berbeda dari yang diharapkan. Nah, sehingga di sini dijelaskan bahwa salah satu tanggung jawab paling berat dari seorang insinyur adalah melindungi keselamatan masyarakat, klien, dan atau karyawannya. Selain itu, insinyur juga harus dapat bertanggung jawab atas ekonomi, kinerja proyek dan produk, di mana bonus dan pekerjaan bergantung pada hal itu. Sehingga tidak mengherankan dalam lingkungan ini bahwa salah satu karakteristik pribadi yang paling dihargai di sini adalah integritas, di mana integritas merupakan salah satu atribut terpenting yang harus dimiliki seorang pemimpin, yang mana integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Sehingga integritas ini menjadi salah satu sikap yang paling penting yang harus ada pada seorang pemimpin. Selanjutnya ada pembuatan keputusan teknik untuk biaya saat ini. Setelah tadi kita mempelajari mengenai materi, pengertian, metode-metode, langkah-langkah pembuatan keputusan, maka kali ini kita masuk ke dalam contoh kasusnya, di mana di sini ada contoh kasus pembuatan keputusan teknik untuk biaya saat ini, yaitu bagian mesin diproduksi dengan biaya satuan 40 Si untuk bahan dan 15 Si untuk tenaga kerja langsung, di mana untuk itu diperlukan investasi sebesar $500.000 untuk peralatan, yang mana pesanan membutuhkan 3 juta keping. Namun di tengah jalan melalui pesanan, manajer belajar bahwa metode pembuatan baru dapat diterapkan. Untuk itu akan mengurangi biaya unit menjadi 34 Si untuk bahan dan 10 Si untuk tenaga kerja langsung. Tetapi metode pembuatan baru ini akan membutuhkan pengeluaran sebesar $100.000 untuk peralatan tambahan atau perkakas tambahan, yang mana perkakas ini tidak akan berguna untuk pesanan di masa mendatang. Lalu biaya lain dialokasikan pada 2,5 kali biaya tenaga kerja langsung. Alternatif apa jika ada yang harus dilakukan? Nah, untuk mengetahui jawaban dari kasus ini, maka kita lihat slide berikutnya. Berikut adalah solusi dari permasalahan di slide sebelumnya. Nah, di sini tertera bahwa karena hanya ada satu cara untuk menangani 1,5 juta keping pertama, maka masalah kami hanya menyangkut bagian kedua dari pesanan, yang mana tadi kan di soal pesanannya itu jadi ada 3 juta keping. Namun di tengah jalan manajer mendapatkan ide, yaitu ubah metode pembuatan untuk menyelesaikan pesanan tersebut, sehingga dapat mengurangi biaya bahan dan juga tenaga kerja. Nah, lalu untuk menyelesaikan 1,5 juta keping selanjutnya, apa yang harus kita lakukan nih? Apakah kita harus melanjutkan dengan metode present seperti yang telah dilakukan untuk penanganan 1,5 juta keping sebelumnya, atau kita harus mengikuti ubah metode pembuatan atau metode pembuatan baru yang ditemukan oleh manajer? Nah, untuk itu maka kita lakukan perhitungan dan analisis terhadap metode pembuatan baru dan juga metode present yang telah digunakan. Nah, berikut alternatif A dan alternatif B, di mana alternatif A yaitu lanjutkan dengan metode present dan alternatif B yaitu ubah metode pembuatan. Nah, di sini dapat dilihat ya perhitungan untuk metode alternatif A dan perhitungan untuk metode alternatif B. Berikut akan dijabarkan terlebih dahulu
perhitungan untuk metode alternatif A, yaitu lanjutkan dengan metode present. Yang mana perhitungan dari alternatif A ini terdiri dari biaya bahan yaitu 1.500.000 lembar dikali 0,40 sama dengan $600. Kenapa ini 1.500.000 lembar? Karena kita hanya butuh menyelesaikan 1,5 juta keping kedua dari pesanan, karena 1,5 juta keping pertama sudah diselesaikan dengan metode present ini. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu 1.500.000 lembar dikali 0,15 sama dengan 225.000. Lalu ada biaya lainnya, yaitu 2,50 dikali biaya tenaga kerja langsung diperoleh 562.500. Sehingga dari perhitungan alternatif A ini didapatlah biaya untuk sisa 1.500.000 lembar kedua, yaitu sebesar $1.387.500. Nah, sekarang kita ke perhitungan yang kedua, yaitu alternatif B, ubah metode pembuatan, di mana berikut merupakan perhitungannya. Yang pertama ada perkakas tambahan yang berharga $100.000, di mana perkakas ini tidak akan berguna untuk pesanan di masa mendatang. Lalu yang kedua ada biaya bahan 1.500.000 lembar dikali 0,34 sama dengan 510.000. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung 1.500 lembar dikali 0,10 sama dengan 150.000. Dan ada biaya lainnya 2,50 dikali biaya tenaga kerja langsung diperoleh 375.000. Yang mana dari perhitungan alternatif B ini diperolehlah biaya untuk sisa 1.500.000 lembar kedua, yaitu 1.135.000. Nah, lalu alternatif mana nih yang harus kita pilih? Untuk mengetahuinya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum membuat keputusan akhir dari hasil perhitungan di atas, seseorang harus memeriksa dengan cermat biaya lain untuk melihat apakah mereka memang berubah-ubah karena biaya tenaga kerja langsung bervariasi atau tidak. Nah, dapat dilihat ya di slide yang sebelumnya ini. Apakah biaya tenaga kerja langsungnya atau biaya lainnya ini emang berubah-ubah karena biaya tenaga kerja langsung atau tidak? Nah, di sini biaya lainnya itu terlihat memang berubah-ubah karena biaya tenaga kerja langsungnya bervariasi ya. Yang asalnya di sini 225.000, di sini biaya tenaga kerja langsungnya itu 150.000. Berarti dalam masalah ini biaya tenaga kerja langsungnya itu berubah-ubah, sehingga metode yang kita pilih adalah keputusannya adalah untuk ubah metode pembuatannya. Karena dapat dilihat di slide ini bahwa dengan ubah metode, maka biaya untuk penanganan sisa 1,5 juta keping kedua dari pesanan adalah 1.135.000, yaitu lebih murah daripada dengan melanjutkan dengan metode present. Sehingga kita memilih ubah metode untuk melanjutkannya atau untuk menyelesaikan 1,5 juta keping dari sisa pesanan yang telah dibuat. Nah, jadi kesimpulannya, pengambilan keputusan adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak, di mana pengambilan keputusan dalam bidang teknik ini mengacu pada pemecahan masalah teknik yang substansial, yang mendominasi aspek ekonomi dan efisiensi ekonomi, yang mana efisiensi ekonomi ini adalah kriteria untuk memilih dari beberapa alternatif yang memungkinkan.